Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan tombol lonceng agar anak-anak tidak tertinggal video terbaru pada channel For Good Secang. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pada pembelajaran yang ketiga. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar? Jika sudah, mari kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan membaca bacaan interaksi sosial, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan kegiatan menuliskan bentuk interaksi yang pernah dilakukan dalam bentuk tabel, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dengan lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bagaimanakah bentuk interaksi sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia? Mari kita pelajari bersama. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti berikut. Yang pertama, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan, di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. Selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kegiatan ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa. Misalnya, banyaknya organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum, seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci. Semua produk jasa juga termasuk dalam interaksi ekonomi. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antar individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang.
Sudah jelas tentang bidang ekonomi? Nah, kalau sudah jelas, mari kita lanjut ke bidang yang kedua, yaitu bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintah dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Yang ketiga yaitu bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat, karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi, mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Yang keempat yaitu bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian mengunggah rasa pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kegiatan moral yaitu syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun moral. Tentu saja yang diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, interaksi untuk memenuhi bidang apa yang pernah kamu lakukan? Sebagai contoh, kamu pernah ikut dalam kegiatan gotong royong di sekitar tempat tinggalmu. Dengan demikian, kamu telah melakukan interaksi untuk memenuhi bidang moral. Apakah sudah jelas penjelasan dari Bu Anis? Jika sudah jelas, tugas untuk hari ini yaitu anak-anak menuliskan bentuk interaksi dalam kolom berikut. Pada kolom berikut berisi tentang nomor, lalu bentuk interaksi yang pernah anak-anak lakukan dalam bidang ekonomi, bentuk interaksinya apa saja, bidang politik, sosial dan budaya, serta bidang moral. Anak-anak menyebutkan bentuk interaksi masing-masing 5.
Nah, kalau sudah, tugas tersebut kerjakan di buku tugas anak-anak. Jika sudah selesai mengerjakan, silahkan segera difoto, kemudian kirimkan ke WhatsApp Bapak Ibu guru kalian. Gitu ya, jelas? Ya. Adakah yang masih ingat hari ini kita sudah belajar apa saja? Hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama, interaksi sosial pada bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu anak-anak bisa menuliskan bentuk interaksi yang pernah dilakukan. Demikianlah materi yang dapat Bu Ani sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga materi yang telah dijelaskan mudah untuk anak-anak pahami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan anak-anak tuliskan di kolom komentar. Gitu ya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.